saat pulang sekolah, kakak beradik ini langsung antusias menghampiri ibunya dan menunjukkan hasil ujian akhir mereka. Dan ibunya pun terpukau melihat hasil ujian adiknya yang sangat bagus dan langsung ditempel di kulkas seperti ini. Dan ibunya melihat hasil ujian kakaknya dan dia pun merasa kecewa dan langsung dibuang seperti ini. Kakaknya pun kecewa dengan sikap ibunya. Dia pun merasa disisihkan dengan kehadiran adiknya. Di saat dia mau main ayunan seperti ini, ayahnya pun pura-pura teleponan seperti ini. Dan dia semakin tersisih dan dia merasa kecewa, dan ditambah lagi dengan hasil ujiannya yang semakin menurun. Kulkas pun dipenuhi dengan hasil ujian adiknya, dan di saat ultah seperti ini, adiknya diberi hadiah iPhone dan sedangkan dia hanya diberi buku catatan seperti ini. Dan dia pun merasa kecewa dan langsung lari ke kamarnya. Keesokan hari pun ayahnya masih senang bermain dengan adiknya, dan di saat ada truk es krim, ayahnya langsung membelikan es krim untuk adiknya, tapi kakaknya tidak dibelikan dan dia pun merasa frustasi dan merebut es krim itu kepada adiknya hingga adiknya menangis. Kakak yang sakit hati dengan perlakuan orang tuanya. Saat orang tuanya tidak peduli lagi dengan dia dan lebih memperhatikan adiknya, sampai beli es krim seperti ini pun adiknya saja yang dibelikan, dan kakaknya pun merasa sakit hati dan dia langsung merebut es krim ke adiknya dan adiknya langsung menangis hingga sampai ayahnya menampar dia seperti ini. Dia pun merasa sakit hati ketika melihat orang tuanya menemani adiknya tidur dan dia pun berinisiatif untuk kabur dari rumah, dan dia langsung kabur dari rumah seperti ini. Dan keesokan paginya di saat ibunya mau kasih makanan, dia pun marah melihat anaknya belum bangun dan ternyata anaknya tidak ada di kamar dan meninggalkan surat dan lari dari rumah. Sang abang merasa kelaparan dan dia ingin beli hotdog tetapi uangnya tidak cukup, dan dia duduk di situ dan orang kira dia gembel dan dia mendapatkan uang dan akhirnya bisa membeli hotdog. Tapi ternyata hotdognya itu langsung direbut oleh dua preman seperti ini. Ketika dia mau mengambilnya, dia dihajar oleh dua preman ini sampai babak belur. Lanjut part 3. Part 3, dia pun dikeroyok habis-habisan sampai dia babak belur dan bolong-bolong seperti ini, sampai dia mengobok-ngobok sampah untuk mencari makanan sisa. Seketika hujan datang, dia langsung berteduh di kardus bekas seperti ini. Sudah seperti gembel ya guys. Orang tuanya sedang sibuk mencari dia, tapi sang abang ingin membunuh diri. Tapi seketika dia langsung mengingat masa-masa kecilnya ketika dia sering bersama orang tuanya, dan dia pun sangat sayang kepada adiknya. Dan dia tidak jadi bunuh diri, dan dia melihat ada poster yang sedang mencari dirinya. Dia pun merasa sedih dan langsung memutuskan untuk kembali ke rumah, dan orang tuanya pun langsung memeluk dia. Seketika sang abang langsung tumbang dong karena sudah parah sekali kondisinya. Dia pun dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dia pun langsung pingsan dan dia tersadar ketika melihat sang adik mendonorkan darahnya kepada dirinya. Wah, baik sekali adiknya nih. Di sini ada sebuah keluarga yang baru mempunyai anak lagi, dan ketika mereka pulang ke rumah, anaknya yang pertama menyambutnya dengan baik. Dan ketika sang ayah menyuruh kakaknya ini untuk menjaga adiknya, dia mengganggu adiknya dan sampai adiknya menangis seperti ini, sampai orang tuanya masuk dan memarahi sang kakak hingga diusir keluar. Sang kakak pun merasa disisihkan oleh orang tuanya dengan kehadiran adiknya. Beberapa tahun kemudian ketika adiknya sudah tumbuh besar, dia makin tersisihkan karena orang tuanya ini lebih sayang kepada adiknya. Sang kakak ingin menunjukkan lukisannya tapi keduluan adiknya, dan dia merasa kesal dan langsung masuk ke kamarnya dan menggunting gambar dirinya. Saat dia tidur, adiknya datang mengganggu dan mengambil boneka penguinnya, dan mereka pun langsung saling berebutan sampai adiknya terbentur ke tembok dan dijatuhi oleh cermin seperti ini. Dia pun panik dan langsung orang tuanya masuk dan memarahinya sampai kakak pun ini diusir. Dan di saat rumah sakit, di saat adiknya sudah sadar, dia menceritakan semua kesalahannya kepada kakaknya sampai orang tuanya menyesal. Di saat Master Chef ini memasukkan krim di dalam pie seperti ini, dan tiba-tiba ada telepon yang berbunyi sehingga pie yang terakhir tidak diisi krim. Dan di toko pun pie yang lain dihias seperti ini, dan asisten chef ini kaget melihat pie yang kosong dan tidak diisi krim, dan dia langsung mensimpannya begitu saja. Dan ketika ada pengunjung, pie yang dihias tadi dipuji dan diperlakukan dengan baik, sedangkan pie yang botak tadi melihat mereka diperlakukan dengan baik sehingga dia menangis seperti ini. Dan dia pun diundang di acara orang pinggiran, dan semua orang pun terharu dan nangis dengan kisah dia, dan dia berteriak ingin diperlakukan dengan baik dan ingin menjadi pie seutuhnya. Dan sang MC pun langsung undang sang master yang jago menghias para kue, dan dia adalah seorang bapak roti yang jago menghias para kue, sang legend. Dan ini yang terjadi. Lanjut part 2.